dibenarkan di hadapannya. 2 Samuel 22 ayat 21, demikian firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Bayangkan seseorang sedang berdiri di depan sebuah cermin. Jika cermin itu jernih, ia bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tetapi ketika cermin itu penuh dengan kotoran, ia tidak akan bisa melihat siapa dirinya di dalam cermin itu. Begitu pula hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dengan hati yang jernih dan tangan yang bersih, atau kita menyembunyikan dosa di balik perbuatan baik kita? Banyak orang hari-hari ini berusaha tampil benar di hadapan manusia, tetapi ia lupa bahwa yang terutama adalah dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan di hadapan publik, bukan di hadapan manusia. Kita bisa menipu manusia, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, 2 Samuel ayat 22 ini adalah bagian dari pujian Daud yang dinyanyikannya setelah ia mengalami kelepasan dari musuh-musuhnya, termasuk dari Saul. Di bagian yang kita baca ini, di ayat yang 21, Daud berkata bahwa Tuhan membalas dia sesuai dengan kebenarannya dan kesucian tangannya. Ini bukan berarti Daud merasa dirinya sempurna dan tanpa cacat celah. Daud bukanlah manusia tanpa dosa. Kita tahu bahwa ia pernah jatuh di dalam dosa yang begitu serius, yaitu perzinahan dengan Batsheba dan juga pembunuhan terhadap Uria. Namun yang membedakan Daud adalah respon hatinya terhadap dosa. Mazmur 51 menggambarkan bahwa ia cepat bertobat dan mengakui dosanya dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Jadi kebenaran dan kesucian tangan yang dimaksud oleh Daud bukanlah soal kesempurnaan moral yang dilakukan oleh Daud, tetapi hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan dan sikap hati yang bersih di hadapannya. Daud tidak hidup di dalam kepura-puraan. Ia hidup di dalam pertobatan dan penyerahan penuh kepada Allah. Karena itulah Tuhan memperhitungkan dia sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Inilah gambaran tentang dibenarkan di hadapannya. Bukan karena kita semua sempurna, tetapi karena kita bersandar penuh kepada kasih karunia-Nya dan terus menjaga hati kita tetap murni. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna seperti mesin tanpa cacat, tetapi Ia menghendaki hati kita yang mau hidup benar di hadapannya. Kita dibenarkan bukan karena kekuatan moral kita, tetapi oleh iman kepada Yesus Kristus yang telah menjadikan kita benar. Yesus adalah satu-satunya yang benar dan suci sepenuhnya, dan karena pengorbanannya, kita yang percaya dibenarkan di hadapan Allah. Kebenaran kita bukan lagi berdasarkan usaha manusia, tetapi karena kasih karunia. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita hidup di dalam pertobatan, menjaga kesucian tangan dan hati kita, bukan demi pengakuan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika hidup kita murni di hadapannya, kita akan mengalami pertolongan dan pembelaannya seperti yang dialami oleh Daud. Roma 5 ayat 1 mengatakan, sebab kita dibenarkan karena iman. Kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.